Okay, let's go. Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar gue juga bisa lebih sering buat video-video konten vlog berikutnya. Untuk perjalanan gue kali ini, gue mau mengarah ke Kembangan, Jakarta Barat. Jadi sebelumnya itu gue habis ngambil paket di daerah Sunter, dan posisi gue saat ini ada di ITC Cempaka Mas. Dan tadi pas gue ngambil itu ternyata gue dikasih angpau guys sama ibu-ibu. Jadi videonya kayak begini guys. Oke guys, gue dikasih angpau guys. Tadi gue barusan habis ngambil paket ya. Terus gue dikasih angpau ini guys. Coba kita unboxing dulu ya guys. Lumayan sih buat beli bensin. Ya 20 aja. Lumayan lah buat beli bensin guys, 20.000. Itu videonya gue pas unboxing aja ya guys. Jadi untuk pengambilannya itu gue nggak videoin karena kan privasi ya. Jadi untuk unboxingnya aja yang gue videoin. Untuk ibu-ibunya yang tadi gue ambil barangnya itu buat melakukan pengiriman, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan sukses juga. Ya walaupun nggak seberapa tapi lumayan buat nambah-nambahin gue buat beli bensin, dapat 2 liter. Ya hitung-hitung dikasih uang tips lah. Kita juga karena kan nggak mengharap juga ya. Jadi ya bersyukur aja apa yang dikasih nih. Jadi untuk rute gua kali ini, gua pengen lewat Kemayoran, terus Gunung Sahari, atau enggak gua lewat Monas sih, lewat Tomang. Mudah-mudahan sana belum macet. Untuk sekarang itu masih sekitar jam 3. Jadi orang-orang belum pada pulang kantor ya guys. Ada kemungkinan kita di jalan itu belum macet nih. Jadi harus buru-buru. Apalagi aduh, cuacanya itu mendung-mendung begini, udah mau hujan. Biasanya kalau mendung begini atau hujan ya orang itu nggak langsung balik kantor. Dia biasanya nunggu hujan berhenti dulu. Jadi otomatis jalanan masih sepi. Ini kalau lurus itu ke daerah Kemayoran ya guys. Nanti lewatin ini Wisma Atlet. Mungkin kalian masih ingat Wisma Atlet lagi zaman Covid ya. Di situ tuh jadi rumah sakit dadakan buat penampungan pasien-pasien Covid guys. Jadi pas Covid itu sekitar tahun 2021, 2022 itu gue sempet juga terkena Covid guys. Dan gue juga sempat dirawat itu, dilarikan ke Wisma Atlet ini. Sekitar 3 harian gue dirawat di sana. Jadi untuk aktivitas gue ya cuman tidur, makan, dan olahraga paling kalau di Wisma Atlet itu. Jadi nggak ada aktivitas lain. Karena untuk fasilitasnya itu juga kalau gue pikir sih termasuk yang mewah ya. Karena itu setiap kamar itu dikasih wifi. Udah gitu ada AC-nya juga satu kamar. Dan juga kamar mandinya juga bersih, udah pakai shower. Menurut gua ya betah lah. Untuk misalnya lu lagi sakit dirawat di Wisma Atlet ya. Jadi enak. Nggak kayak rumah sakit pada umumnya ya, karena itu kan dadakan ya.
Jadi fasilitasnya itu ditingkatkan banget. Nah ini gedungnya itu ada di sebelah kanan guys, tuh yang gede banget, tinggi. Dia ada banyak gedungnya tuh, sebesar itu kayak apartemen. Pokoknya kalau zaman COVID itu zaman yang paling nggak mengenakan lah. Wah iya guys, gue ngobrol terus sampai lupa gue pengen ngisi bensin. Bensin gue itu udah kedap-kedip guys, tinggal banget itu udah kedap-kedip banget. Kalau misalnya gue jalan aja itu nggak memungkinkan nanti ada pom bensin lagi. Jadi walaupun antri rame banget di sini tadi, gue antri aja. Ini baru mau pengisian. Oke. Kalau ngisi kayak gini gua ngeri-ngeri muncrat doang. Kadang luber-luber, kadang muncrat. Makanya gua ngisi nggak terlalu banyak ini. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kembali dengan bermacet-macetan di jalan. Karena ini udah jam 3:30 guys, lama juga tadi gua antrinya, berarti enggak 10 menit, ternyata lebih, mungkin 15 menit tadi. Karena tadi gua masih jam 3-an tadi gua pom itu, tapi antrinya lama. Ini kalau dari map sih daerahnya belok kiri putar balik ya guys, tapi gua motong jalan aja nih, belok kanan bisa, nanti tembus di perempatan situ tuh. Gue udah lumayan sering lewat sini, lebih memudahkan juga sih masuk perkampungan ini. Karena kalau muter itu agak lumayan guys, jadi mendingan motong jalan. Kalau lurus itu ke Mangga 2 juga bisa sih, dia nanti keluar di kereta lagi, tinggal nyebrang. Kalau dari sini juga bisa putar balik ke Mangga 2 nanti. Nah di sini mah tapi banyak bocah-bocah kalau sore pada main, karena ini kan area perumahan ya. Jadi kalau ke sini sih pelan-pelan aja, karena bahaya kalau ngebut. Bocah lagi pada main jam-jam segini mah. Dan kalau ada apa-apa, kalau kita nabrak atau apa kan kita yang salah jadinya. Karena ini lingkungan penduduk, nggak bisa kebut-kebutan di sini. Jadi ya harus inilah pelan biar aman dan nyaman. Nah keluarnya di sini guys, kita tinggal belok kanan nih. Kalau misalnya kita tadi ambil belok kiri, masih putar balik tuh lurus, dan beloknya pun di sini juga sama, masukkan lewat sini nanti. Lampu hijau guys. Kalau lewat sini sih bisa tembusnya itu ke Kota Tua. Gua kira sih tadi ngarahinnya itu ke Monas guys, ternyata lewat sini. Mungkin ini emang jalur tercepatnya kali. Nah nih kalau lewat sini itu lagi banyak perbaikan jalan guys, kayak gini nih sebelah kanan diambil setengah jalanannya. Gua nggak tahu ya perbaikan apa, tapi udah lumayan lama juga sih. Setiap kali gua lewat sini selalu ada gituan ya, masih pekerjaan.
tapi kalau sini nggak begitu macet sih, nggak kayak lewat depan yang Mangga 21 yang sebelah kanan lagi. Kalau situ wah macet. Kalau sini enggak, paling nanti kalau udah nyampe pertigaan mentoknya ini nih, yang udah Kota Tua, nah baru itu mulai macet guys. Nah ini gue udah sampai di Kota Tua guys. Tuh, SMK lurus, kalau ke kanan itu Kota Tua. Kalau jam-jam sore itu kayak jam-jam 6 itu macet banget di sini. Nanti pas sampai peruntakannya itu, kalau jam segini mudah-mudahan sih belum macet. Nah di sini nih yang biang macet emang, tapi belum begitu sih sekarang. Tuh masih oke lah kalau segini mah. Gue ambil kiri dulu aja lah, antri ke kanan. Kalau ngantri di deretan mobil itu agak ribet. Jalannya lama dia kalau mobil. Nah kita udah jalan, dia belum jalan kan. Ini macet sampai flyover guys. Nah tuh kelihatan lah flyovernya. Ya kira-kira sampai situ lah macetnya. Dan nanti setelah flyover pun pas sudah turun macet lagi sampai lampu merah. Oke guys, sekarang gue udah sampai di Besing. Tadi macet banget parah guys jalanannya. Jadi gue skip aja lah, mendingan tadi videonya. Dan sekarang gue udah sampai di Besing. Sekitar 10 menitan ada tadi gue macet, 10 sampai 15 menit di sana. Karena sepanjang jalan itu sampai sini itu tadi gue mulai record itu macet. Nah di sini baru gue udah mulai nyalain on cam lagi nih. Karena di sini sih gue yakinnya udah agak lengkap jalanan, nggak begitu macet kayak tadi. Oke guys, sekarang kita udah keluar dari Besing. Nah ini udah ada pelang lagi. Kalau ke kiri itu Kedoya, Kebonjeruk, lurus itu Cengkareng, Kalideres nih. Ternyata kita daerahnya itu yang arah lurus, berarti lewat ini, lewat pinggir kali. Di pintu air itu nanti belok ke kiri guys. Karena lewat situ itu bisa ke arah Joglo, bisa ke Serengseng, bisa ke Kembangan, apalagi dia malah lebih dekat. Jadi kita nggak belok kiri sini nih, nggak lewat jalan panjang. Kalau lewat jalan panjang sih bisa nanti lewat ini Kedoya, tapi mungkin itu lebih jauh ya. Jadinya itu diarahinnya lewat pinggir kali itu. Estimasi waktunya itu masih 18 menit, padahal tinggal 5 kiloan lagi guys. Ternyata belum begitu macet guys lewat sini tuh, masih oke lah segini mah. Biasanya udah macet kan di sini nih, putaran baliknya itu loh yang paling banyak macet mah. Nah di depan itu udah pintu air nih, kita tinggal belok kiri nanti. Jembatan gantung tuh. Oh iya itu namanya jembatan gantung. Kalau gue sih ingatnya pintu air aja. Nah di sebelah kanannya itu ada pintu air. Nah yang ke arah sana tuh, ke arah pik bisa ke sebelah kanan. Nah itu dia noh. Ini kita belok kiri guys. Ah
ada mobil beginian lagi, ngebuat lama nih perjalanan kalau di belakang mobil itu. Yang satu belok kiri soalnya itu, karena kalau lewat sini itu jalanannya kecil, jadi harus ini ekstra sabar, nggak bisa selap-selip. Kalau ada kesempatan baru bisa. Nah, selamat datang di Kampung Berkah, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Di sini tuh tanpa palang kereta ya guys. Jadi buat kalian kalau misalnya nggak ada pengawas kayak tadi tuh, yang tukang parkirnya lebih hati-hati lagi ya, karena bahaya nanti tuh, takutnya tiba-tiba kita lewat ada kereta nggak ada pelangnya. Tapi kalau yang jaga-jaga begitu biasanya sih dia ini sampai malam, sampai kereta udah nggak beroperasi lagi. Gue nggak tahu kalau orang-orang kayak gitu mintain uangnya itu dari pengguna jalan atau emang dikasih dari PT keretanya sih. Kalau kalian ada yang tahu mungkin bisa komen-komen di bawah. Karena setahu gue sih kalau itu dia mintanya itu dari, nggak minta sih, jadi dari pengendara yang suka rela buat ngasih dia aja gitu. Kalau setahu gue ya, karena dia nggak ada kerjasama sama PT kereta. Kasihan banget, tapi kalau misalnya dari pengendara doang, ya paling sehari bisa dapat berapa doang. Karena dia menurut gue ya berjasa dibandingkan tukang parkir di Indomaret, di Alfamart ya, yang gak berguna menurut gua ya. Lebih berguna begitu dia menyelamatkan nyawa orang, karena kan dia yang tahu jadwal-jadwal kereta lewat. Jadi setiap ada kereta lewat dia stop dulu, jadi lebih aman. Kalau misalnya tukang parkir yang di Indomaret mah, kita datang aja nggak ada orang, tiba-tiba pulangnya ada orang. Gue paling males tuh buat ngasih, seakan-akan dipalakin kalau kayak gitu modelnya. Kecuali dia ada kerjaannya ya, kita datang dia parkirin. Misalnya kayak ke jalanan gitu, kita mau masuk, mau nyebrang, ini mau pas pulangnya doang minta duit. Nggak kayak gitu kalau mau kerja mah, caranya salah. Adem banget di sini guys, banyak pepohonan. Gue demen nih kalau tempat-tempat yang adem sejuk kayak gini nih. Buat nyantai juga enak. Kalau misalnya gue udah ngantar paket aja sih, gue nyantai di situ sambil ini mesen es, nyantai. Mantep banget nunggu sore. Tapi karena sekarang gue masih bawa paket ya, mau nggak mau gue anterin dulu, harus menjalankan amanah. Bawa paket gede amat ini orang, double wrap 2 biji, udah gitu ditambah apa itu nah, box-box segitu. Aduh, Gojek atau bukan ya? Bahaya banget, sampai duduk aja susah kayak gitu. Pas gua upload video yang kayak gitu tuh, yang waktu itu bawa barang panjang, ada yang komentar kalau misalnya ya bawa barang seperti itu ya mau nggak mau harus dibawa katanya. Sebenarnya sih bukannya mau nggak mau ya, kita juga masih berhak milih sih mau kita bawa atau enggak, karena kan kita juga sebagai driver dikasih pilihan.
Kalau misalnya mau bawa ya silakan, kalau enggak tinggal ini aja, tinggal di cancel. Barang melebihi kapasitas itu aja kok, nggak masalah. Kalau masalah misalnya setelah itu udah nyepin, kalau menurut gua enggak juga sih, karena kalau gue juga sering banget sih nggak cancel kayak gitu. Tapi kalau anyep enggak, maksud ada aja. Biasanya itu kalau misalnya anyep mah kalau misalnya beberapa hari kita udah nggak narik, nah baru anyep. Kalau misalnya cancel begitu sih masih aman-aman aja, orderan juga masih ada ya. Tapi ini kalau gua sih maksudnya orderannya yang harganya kecil-kecil biasanya kalau habis cancel gitu, karena kan gua nyarinya yang gede ya. Nah kalau kayak gua cancel kayak gitu maksudnya yang kecil orderannya, harganya. Jadi nggak usah takut sih kalau misalnya barangnya gede kita harus cancel, ya cancel aja, nggak masalah. Oke guys, karena sekarang posisi gue udah di Kembangan nih, dan gue juga udah mau sampai. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini. Sekian dari gue. See you next time. Bye bye.